Pointer. Baik, saya mulai saja perkuliahan hari ini, model inversi, pertemuan yang ke-11. Nah, untuk yang pertemuan kali ini, garis besarnya itu kita akan mendiskusikan, kalian kan sebelumnya sudah mempelajari linearisasi untuk inversi nonlinear. Nah, sekarang kita akan diskusikan kelemahannya pendekatan linear untuk inversi nonlinear itu. Nah, karena kelemahan-kelemahan tersebut, maka kita gunakan metode baru yang namanya optimisasi global. Nah, salah satu contohnya yang untuk pertemuan sekarang, pertama adalah pencarian sistematik. Kalau bahasa Inggrisnya itu dinamakan grid search. Yang ini pencarian acak itu atau yang random search, dan sering lebih dikenal ini juga namanya metode Monte Carlo. Monte Carlo ini adalah nama dari suatu kasino di Monaco. Nah, solusi dari inversi nonlinear yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu pertama bisa diselesaikan secara optimisasi lokal menggunakan linearisasi. Nah, yang kedua pakai optimisasi global. Nah, kelemahan-kelemahan pendekatan linear itu, nah ini yang sebelumnya, yang pakai metode Newton, M, I plus 1, yang I-nya I sebelumnya, ini Jacobiannya mungkin kalian udah familiar, transposnya, terus di minus ini yang diinversi, terus dikalikan Jacobian itu sendiri, terus kalikan data minus yang ini forward modelingnya, di mana ini J-nya Jacobiannya itu. Nah, beberapa kesulitan di pendekatan linear itu pertama yang paling krusial, dia itu bergantung pada model awal M0-nya. Nanti kita diskusikan lagi. Nah, yang kedua dia membutuhkan turunan dari fungsi forward modeling. Nah, kalau yang fungsinya itu gampang, turunnya juga gampang. Tapi masalahnya yang di kasus-kasus geofisika itu persamaan forward modeling juga kompleks. Jadi kalau diturunkan juga kompleks juga, susah. Nah, yang ketiga, ada pemotongan deret Taylor untuk orde tinggi. Nah, artinya sebenarnya pendekatan linearisasi untuk inversi non-linear itu cuma aproksimasi. Nah, yang terakhir, dia membutuhkan perhitungan inverse matrix. Nah, inverse matrix, kalau yang ini, nanti bisa aja dia itu singular, jadi determinannya itu sama dengan 0. Nah, itu bakalan mempengaruhi hasil inversi, mempengaruhi kestabilan inversi. Nah, yang paling krusial dari yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk linearisasi untuk kasus inversi nonlinear bisa dilihat pada gambar yang ini. Ini adalah gambar yang menunjukkan yang sumbu X-nya model, yang ini fungsi objektif atau misfit, namanya macam-macam, salah satu fungsi objektif yang paling umum, atau kadang juga dibilang cost function, banyak. Nah, ini yang warna hitam, menunjukkan fungsi misfit yang fungsi objektif yang sebenarnya. Nah, ini adalah model awalnya yang warna hitam. Nah, ini yang titik-titik merah ini adalah pendekatan linearisasi yang lokal optimisasi ini. Nah, misalnya model awal itu di dekat sini, dia bakalan cepat konvergen di dekat yang global. Ini kan yang namanya global minimum, nilai terendah. Kalau nilai yang lainnya di lembah yang selain global minimum itu namanya kan lokal minimum. Ini kalau dekat ini dia gampang sekali konvergen. Keuntungannya dari linearisasi itu dia cepat banget konvergen dibandingkan metode optimisasi global. Tapi masalahnya yang sering terjadi yang ini, yang gambar yang di gambar kedua ini lokal minimumnya, terus global minimumnya di sini. Nah, kita ngasihnya model awalnya itu di sini. Nah, dia terjebak di dekat lokal minimum. Nah, ini yang kita tidak mau. Kita berharapnya kan di daerah sini, bukan di sini. Nah, apalagi berikut salah satu kekompleksan fungsi objektif. Nah, misalnya
model suatu fungsi itu bergantung pada misalnya X1, X2, X4, sampai Xn banyak sekali, itu bakalan makin kompleks fungsinya. Ini untuk yang gampang, dia cuman punya satu global minimum, walaupun dia trapping ya cuman tracknya di sini, dekat sini, dia bisa diselesaikan dengan mudah. Nah, yang ini fungsi objektifnya punya dua global minimumnya ada dua, enggak masalah terjebak di sini atau terjebak di sini. Yang ini dia punya bermacam-macam global minimum di sini, di sini, di sini, di sini, dan yang di terakhir dia kayak semacam flat ini. Dan untuk kasus yang geofisika mungkin jauh lebih kompleks daripada ini. Lokal minimumnya bakalan yang di sini ini dia bakalan jumlahnya banyak sekali. Nah, makanya metode linearisasi ini kurang dipakai untuk kasus yang dipakai, tapi dia jumlahnya jarang dibandingkan yang global optimisasi. Nah, apa itu optimisasi global? Optimisasi global artinya dia mencari parameter-parameter yang menghasilkan global minimum. Dia tujuan goal akhirnya itu di daerah sini. Di daerah sini juga nggak apa-apa. Di daerah sini juga nggak apa-apa. Kadang kita nggak mungkin bisa dapat persis di sini. Di daerah sini juga nggak apa-apa. Di daerah sini nggak apa-apa. Nah, keuntungannya itu dia tidak perlu. Solusinya itu tidak tergantung pada model awal. Walaupun dia dikasih sini, dia bisa jatuh di sini. Dengan iterasi yang cukup, dia akan tetap bisa melewati lokal minimum. Dia nggak bakalan terjebak di daerah sini. Dia bisa jatuh ke sini. Dan dia juga tidak perlu turunan fungsi forward. Dan juga tidak ada perkalian matriks seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini yang untuk sekarang, contoh optimisasi global adalah pencarian sistematik dan acak. Untuk ini, di sini kan ada gambar burung dara. Ini jumlahnya banyak banget. Coba carilah kucing. Di sini salah satunya ada kucing, dia tersembunyi di antara gerombolan burung dara ini. Nah, pencarian yang pertama adalah pencarian sistematik, artinya berurutan. Kita nyarinya dari sini, burung dara ke 1, 2, 3, 4, sampai sini, terus diulangi lagi. Kan belum ketemu. Lewat sini juga kita cari satu persatu sampai sini. Kucingnya juga belum ketemu. Dan kita balik ke sini lagi. Nah, ternyata di sini kucingnya. Ini adalah pencarian yang sistematik. Nah, masalahnya untuk program dia kan nggak tahu informasi kucing itu kayak apa. Jadinya dia harus mencari dari titik sini sampai semuanya dicari, nanti dicek kira-kira yang gambarnya sangat berbeda dengan yang lain. Oh ternyata kucingnya di sini. Jadi dia cukup menghabiskan waktu karena kita harus mengecek semua kemungkinan semua lokasi. Nah, sedangkan yang acak itu bisa kita mulai dari sini, terus lompat ke sini, bisa lompat ke sini, tiba-tiba lompat ke sini, tiba-tiba lompat ke sini. Nah, lompat ke sini. Nah, secara kebetulan bisa saja dia ketemu si kucing ini. Nah, itu secara perbedaan yang secara sistematik dan acak. Nah, ini untuk gambaran yang secara untuk masalah optimisasi, pencarian sistematik digambarkan yang sebelah kiri ini. Di sumbu X-nya adalah important parameter. Ini berarti parameter penting yang mempengaruhi bentuk dari ini, fungsi objektif ini. Ini ada lembah, tiba-tiba ada gunung, bentuk ininya itu dipengaruhi yang namanya important parameter ini. Nah, ini kadang ada parameter lain, tapi dia tidak begitu mempengaruhi bentuk dari fungsi objektif ini. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, proses pencarian sistematik itu kita berurutan mulai dari sini, 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 sini. Nah, ternyata model yang sini ini dia yang ketemu pada titik terendah. Soalnya kan dari sini
Ini kan nilai terendahnya di sini, lembahnya di sini. Ini juga sama, terendahnya juga di sini, terendahnya ini juga di sini. Berarti di daerah sini adalah parameter yang kita cari setelah kita mengunjungi dari beberapa titik ini. Sedangkan pencarian acak ini kita mulai dari sini, lompat ke sini, lompat ke sini, lompat sini, lompat sini, lompat sini, lompat sini, lompat sini, lompat sini, dan akhirnya ketemu nilai yang terendah, ya, lembah yang terendah seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, baik. Nah, ini contoh yang saya ambil dari bukunya Meinke. Ini fungsinya kita buat yang gampang aja. Ini fungsi nonlinear. Dia YX ini sin-nya itu W0 M1 model yang pertama, dan dia fungsi X M1 kalikan M2. Nah, untuk true modelnya, model yang sebenarnya itu kita kasih ini nilainya. Ini kalian sebelumnya udah tahu kan bikin data sintetik. Ini yang true modelnya nilainya sekian, omega 0 sama dengan 20, sedangkan M1-nya itu 1,21, M2-nya 1,54. Nah, kita hitung nilai ininya, YX-nya, dari 0 sampai 1. Nah, ini yang warna hitam ini. Nah, masalahnya kan data di lapangan itu banyak noise-nya, nggak sesempurna ini. Dan datanya juga discrete. Makanya true modelnya itu kita kasih noise dari random number yang punya distribusi normal. Ini nilainya, dan jumlah data point-nya itu 40. Jadi ini 1, 2, 3, titik-titiknya ini ada 40 biji. Nah, kita dapat yang namanya data sintetik. Nah, dari data sintetik ini, kemarin kalian juga bisa pakai yang inversi yang sebelumnya, dan bisa mengestimasi nilai M1 dan M2. Nah, tapi untuk pertemuan sekarang, kita kan fokusnya global optimisasi. Nah, jadi kita dari sintetik data ini, kita inversi untuk mendapatkan goalnya kita ingin dapat M1 sama M2 pakai global optimisasi. Nah, yang pertama, saya jelaskan lagi pencarian yang sistematik, yang grid-nya itu. Nah, secara gampangnya itu kita mencari semua solusi yang mungkin, dan setelah itu dipilih model parameter dengan nilai errornya yang paling kecil. Nah, untuk kasus ini kan parameternya itu ini modelnya, terus ketahuan errornya terkecil kan dari gambar ini. Soalnya dari gambar ini. Tapi kan kalau dihitungan kita nggak dapat gambar ini. Adanya nilai misfit yang rendah di daerah sini ini. Nah, ini untuk MATLAB code-nya. Semuanya udah bisa MATLAB kan? Yang kelas sebelumnya saya lihat semuanya pada pakai MATLAB. Ya, Pak. Alhamdulillah. Oh, bisa, oke. Baik, untuk yang pertama di grid search pencarian yang sistematis, kita akan sekarang fokusnya M1 sama M2. Pertama kita, untuk grid itu ada namanya yang batasan pencarian, search limit namanya. Nah, untuk ini kita, sebentar, tadi yang nilainya itu kan 1,21, terus M2-nya 1,54. Nah, kita batasi daerah pencarian itu dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 dengan DM-nya ini 0,02. Segini panjangnya ini cuma menghitung ini. M1 0 dengan perbedaan 0,02 sampai 2. Yang M2 juga kita pencariannya dibatasi dari 0 sampai 2. Ini kita mau bikin yang matrik untuk fungsi objektifnya. Kita harus kasih ini dulu. Soalnya kan besarnya grid errornya itu kan L, soalnya kita mau ngitung segini besarnya. Jadi dikasih L, L. Nah, ini yang looping pertama ini dia
terjadi perubahan nilai untuk ngitung dari M1-nya itu dari 0 sampai 2, looping untuk M0 sampai 2. Nah, yang ini untuk baris ini, untuk M2-nya, artinya dia juga ngitung nilai M2 itu dari 0 sampai 2. Nah, kita hitung perhitungan ke depannya dulu, namanya yang prediction ini, atau forward calculation-nya ini. Kan ini J pertamanya nilainya yang 0 pertama, terus kita hitung ke depan, terus kita cek, ini cek errornya. Nah, itu berulang-ulang sampai kita dapat E dalam bentuk matriks yang besarnya L sampai L. Nah, setelah itu kita cari E yang terendah dari ini matriks yang 2 dimensi ini. Kalau misalnya E-nya itu terendah, berarti itu menunjukkan nilai M1 sama M2 yang menghasilkan nilai E itu terendah. Ini mungkin terlalu saya lewati aja, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, seperti ini. Search limitnya yang sudah saya sebutkan, M1-nya itu dari 0 sampai 2, terus M2-nya 0 sampai 2, M-nya ini jumlah model, dan N-nya kan tadi yang jumlah datanya, jumlah data sintetik yang dibikin. Ini incrementalnya 0,02. Nah, L-nya ini yang jumlah pencariannya. Nah, jadi total pencarian itu yang untuk pencarian sistematis itu sama dengan L pangkat M. Nah, jadi ada 10.201 model yang kita cari ini. Ini kan pencarian dari sini, saya bilang mulainya 0002 incrementalnya, terus 00 sekian sampai semuanya kita kunjungi. Dotnya ini nggak semuanya saya tampilkan, nanti terlalu rapat. Sebenarnya dia merepresentasikan 10.201 model pencarian ini. Jadi pencariannya itu beneran di semua tempat dikunjungi. Nah, di sini yang di sebelah kanan ini sumbu Y-nya untuk M1, yang ini M2-nya, yang warna putih true model, nilai yang sebenarnya kan 1,11 sekian itu. Terus yang ini yang warna hijau, estimated modelnya, dia kan mendekati nilai ini. Dia berada di grid di daerah sekitar sini kalau kita bandingkan. Nah, yang warna-warni ini dia menunjukkan ini RSMA. Saya menggunakan ini RSMA biar konsisten dengan yang digunakan sama Pak Sungkono. Jadi persamaannya sama seperti sebelumnya. Ini yang warna kuning ini berarti errornya sangat jauh. Dari fungsi objek error ini kan menunjukkan errornya jauh. Ininya kuning tuh jauh. Nah, yang biru, daerah biru ini dia nilai error yang paling rendah. Karena dia yang paling dekat model yang aslinya ini. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak, oke. Nah, akhirnya Aku juga mau memastikan aja. Ya. Berarti kan nilai yang paling mendekati itu kan ketika RMSE-nya yang paling kecil, paling kecil, Pak. Betul, iya. Iya, RSC-nya paling kecil. Dan semuanya kan, tapi kelemahannya metode ini, dia harus dikunjungi semua. Oh iya. Nah, iya. Ada 10.000, bayangkan kalau misalnya ada 3 model. Udah pangkatnya banyak sekali kan? Iya. 4 model. Iya. Misalnya 7 model. Dia pasti udah dibandingkan yang least square, dia jauh lebih lama. Oke? Iya, Pak. Oke, Pak. Cukup. Oke. Nah,
Setelah kita dapatkan model yang terbaik, nah estimated yang green, yang warna hijau ini, kita bisa ngitung ini solusinya. Yang warna merah ini. Dia cukup mirip kan dengan data sintetik. Data sintetik tanpa noise sama sintetik dengan noise-nya. Nah, yang kedua adalah pencarian acak atau Monte Carlo. Nah, seperti yang saya sebutkan, dia pencariannya itu bisa dari sini, sini, atau dia bisa dari tiba-tiba sini, 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 sini. Beneran acak. Enggak, dia nggak punya aturan, dia terserah dia. Nah, dia adalah metode modifikasi diperoleh secara acak. Nah, sebelumnya kan yang model uh, model yang M1 ini kan dari 0 sampai 2. Nah, itu kan penambahan model yang sebelumnya, model misalnya bikin model yang pertama, terus model yang kedua kan model yang kedua itu sama dengan model pertama plus DM kan ya. Berarti ada hubungan model pertama sama model kedua. Sedangkan yang Monte Carlo itu beneran acak. Dia bisa aja dari, misalnya dimulai dari model kan tadi mulainya dari 0, nah itu bisa lompat. Dari 0, bisa aja angkanya dari jadi model yang kedua 1,5, tiba-tiba dia jadi 0,5, jadi 0,7, kayak gitu. Nggak beraturan, makanya dibilang acak. Dan dia sebenarnya punya sedikit keuntungan dibandingkan pencarian sistematis. Nah, ini untuk alur yang inversi untuk Monte Carlo atau pencarian acak. Nah, kita mulai dengan membuat yang namanya ini model awal, butuh model awalnya itu acak dan fungsi objektifnya. Kita asumsikan model awalnya 1, 1. Ini terserah. Misalnya yang penting masih di dalam tadi kan batasan pencariannya 0 sampai 2, yang penting masih dalam situ, bisa 1,5, yang satunya, ini kan M1-nya, ini M2-nya. Nah, ini bisa dimasukkan gini, kita hitung nilai yang forward calculation yang dari ini, yang untuk model acak pertama. Nah, ini error dari model acak yang model awalnya. Nah, setelah ini dibikin, kita bikin ini sebenarnya belum acak, kita sudah kasih satu. Nah, yang ini yang beneran acak, ini model yang model ini, dia nilainya ngambil dari ini random, dia randomnya itu random uniform, artinya probabilitasnya dari min 1 sama, ini kan kita kasihnya M1 minimumnya kan 0, ininya 2. Nah, kemungkinan muncul angka 0 sampai atau 0,1, 0,3 itu probabilitasnya sama karena kita pakai uniform distribution. Distribusi kan sama kalau yang uniform distribution. Ini sama juga untuk yang model yang kedua. Dia pakai uniform distribution juga, ini M0-nya 0. Nah, setelah itu kita hitung. Pertama kita hitung forward modeling yang dari random ini, random ini. Terus kita dapat EA. Nah, biar geraknya nggak karu-karuan, yang Monte Carlo ini kita kasih ini batasan. Misalnya ini kan EA ini kan yang ini, yang dihasilkan dari random number ini. Nah, yang EG ini kan yang dari model awal ini. Kita bandingkan yang model ini lebih rendah nggak errornya dibandingkan yang ini. Kalau lebih rendah diganti model yang mau kita carikan yang MG ini. MG itu sama dengan yang MA-nya ini. Kalau enggak, balik lagi dia sama dengan yang model sebelumnya. Seperti itu. Dia looping terus-menerus. Nah, seperti ini. Ini yang, kalau yang warna-warni, ini sumbu Y-nya M1 lagi, ini juga M2. Nah, yang warna-warni ini bukan diperoleh dari Monte Carlo ya, ini diperoleh dari hitungan sebelumnya, yang sistematik. Yang pendekatan sistematik, ini errornya di daerah sini. Nah, sedangkan yang dari Monte Carlo itu, ini model awalnya, nah tiba-tiba dia jump ke sini.
sekitar berapa ini? Mungkin 0,7, terus di sini sekitar 1,75. Tiba-tiba dia jump ke sini, yang warna putih ini jam ke sini, dan akhirnya mendekati yang warna hijau ini, estimated model. Nah, seperti kita ketahui di sini gambarnya RSME-nya itu dia mendekati 0 ketika sekitar iterasi 600-an. Nah, otomatis kan yang Monte Carlo ini butuh waktu pencarian lebih sedikit, cuma 600. Yang sebelumnya itu yang sistematik sekitar 10 ribuan. Sedangkan yang ini cuma butuh 600-an. Nah, dari model yang terakhir ini, yang errornya paling rendah, kita hitung di sini. Nah, ternyata juga solusinya itu mirip dengan data sintetiknya ini. Yang merah ini solusi sintetik yang tanpa noise dengan data dengan noise itu cukup baik. Nah, kita udah sampai akhir ini, udah ringkasannya. Nah, inversi linear itu pertama kita bisa nyelesain pakai optimasi lokal atau linearisasi. Tapi dia punya kekurangan seperti kayak solusinya bergantung pada model awal. Dia itu mudah terjebak pada lokal minimum dan juga butuh turunan dari fungsi forward model. Adanya pemotongan deret Taylor dan juga butuh inverse matrix yang menyebabkan kestabilan dalam proses iterasi. Namun dia juga punya kelebihan. Jika model awalnya dekat dengan global minimum, dia konvergennya itu cepat banget. Nah, kekurangan-kekurangan ini bisa dihindari pakai optimasi global. Nah, contohnya salah satunya ini yang sudah kita bahas di kelas ini, pencarian sistematik, grid search, terus yang pencarian kedua yang acak, atau juga disebut juga search random search, atau kadang dia bilang beneran pure random search atau undirected random search. Dia tidak diarahkan. Walaupun dia optimasi global ini punya kelebihan-kelebihan yang pas kekurangannya di sini, dia juga punya kekurangan. Konvergennya itu biasanya lebih lama dibandingkan optimisasi lokal. Nah, karena untuk pertemuan ini kita cuman membahas tentang undirected random. Nah, yang populer itu adalah directed random search. Kayak ini, simulated annealing atau genetic algorithm, tapi kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, apakah ada pertanyaan sampai sini? Udah pada paham semua ya? Saya, Pak. Apa? Saya bertanya. Oh iya, yang bertanya apa? Yang Monte Carlo. Monte Carlo. Itu yang awal tadi, yang grid, itu kan solusinya dapat 1 gitu kan, Pak, yang M true-nya, yang paling mendekati. Kalau Monte Carlo tadi di gambarnya kok ada beberapa titik gitu, apakah solusinya juga banyak atau gimana? Baik. Ini perjalanan ini, yang putih ini ya. Oh. Ini dia cuma menunjukkan perjalanannya. Yang ada banyak. Oh, alah. Oh, ini kebalik. Maaf. Ini saya yang nulisnya kebalik ini harusnya. Yang warna hijau true model, kebalik. Ya. Ini kebalik. Ininya true model. Ini yang hijau harusnya true model, terus yang ini estimated. Yang putih, dia kan yang jalan ini. Kebalik. Maaf ya. Nah, iya ini. Harusnya 1. Dia yang paling deket ini. Ini yang paling deket sama hijau kan? Bisa dilihat nggak ya? Oh, sebentar. Ya. Maaf. Pointernya nggak dihidupin. Nah, yang ini. Ini kan dia paling dekat sama ini. Hijau kan yang ini, yang true modelnya ini kebalik tapi penamaannya. Oke, Pak. Nah, jadi itu hanya menunjukkan perjalanan pencarian gitu ya? Iya, betul.
perjalanannya dia lewat mana aja, lewat sini. Nah, makanya dia Oke, Pak, dibilang acak. paham. Oke. Semuanya udah dapat code-nya kan? Maksudnya code ini yang sudah dicoba di run. Yang di-share di WA itu, Pak. Sudah pada dapat semua kan code-nya? Yang di WA kan, Pak ya? Iya, yang di Sudah, WA. tapi belum pengeran. Iya. Biasanya kalau habis kelas sama Pak Sungkono langsung ada ini enggak? Kayak tugas atau praktikum? Kalau dulu pertemuan awal-awal itu enggak langsung gitu, Pak. Tapi akhir-akhir pertemuan ini aja. Oh, oke. Baik, berarti kalau gitu nanti ini aja dicoba. Itu soalnya Pak belajar paling cepat tuh belajar dari code-nya. Bisa gampang paham. Dan ini juga nggak terlalu kalau kalian udah belajar yang sebelumnya, harusnya ini lebih gampang lagi daripada yang linearisasi, yang optimalisasi linear code-nya. Lebih simple, nggak ada perkalian matrik, nggak ada inverse matrik. Kalau bisa dilihat dari code-nya itu nggak ada inverse matrik yang bikin kan kadang matriknya itu bisa kalau matrik singular kan dia menyebabkan determinannya 0, jadi ada permasalahan ketika iterasi. Ada pertanyaan? Silakan. Atau mau dibaca-baca dulu, saya tunggu. Kalau saya ngomongnya terlalu cepat, dibilangin ya. Saya kadang nggak sadar.